Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Denny Fitrial, salah satu dosen tetap di program studi Nautika Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Selain mengampu mata kuliah di program studi Nautika, saya juga ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi Teknika. Izinkan saya dalam media ini untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UK PT guna memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan secara singkat salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 di program studi Teknika, yaitu mata kuliah termodinamika. Baik, selanjutnya saya sampaikan deskripsi singkat dari mata kuliah termodinamika di jurusan atau di program studi Teknika ini. Mata kuliah termodinamika membahas tentang penerapan teori ataupun konsep-konsep termodinamika yang dibutuhkan untuk memenuhi kedalaman pengetahuan untuk kompetensi bagian A-3-1 dari STCW Code atau STCW Code bagi officer in charge dari Engineering Watch. Mata kuliah ini terdiri 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktek, di mana kode mata kuliah untuk teori yaitu T221201810 dan kode untuk mata kuliah praktek adalah T221201920. Mata kuliah termodinamika ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa jurusan atau program studi Teknika di semester 2, di mana mata kuliah ini harus ditempuh oleh mahasiswa dengan 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan pembelajaran, 1 kali pertemuan untuk ujian tengah semester yaitu pada pertemuan ke-8, dan yang terakhir 1 kali pertemuan untuk ujian akhir semester yaitu pada pertemuan ke-16. Adapun CPL Prodi yang dibebankan kepada mata kuliah ini adalah yang pertama, mengaplikasikan sistem bahan bakar minyak lumas, sistem balas, sistem pemompaan, dan sistem pengontrolannya di atas kapal. Yang kedua, mengaplikasikan konsep praktikum, sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk menganalisis sistem, proses, ataupun komponen dalam merawat dan memperbaiki mesin penggerak utama ataupun permesinan bantu. Yang ketiga, menguasai pengetahuan dan prinsip dasar tentang sistem pompa, penataan pipa bahan bakar, minyak lumas dan balas, serta mampu mengoperasikan oil water separator atau OWS. Yang keempat, menguasai pengetahuan tentang IPTEX guna menunjang pengoperasian mesin penggerak utama di atas kapal. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengaplikasikan sistem bahan bakar, minyak lumas, sistem balas, sistem pemompaan, dan sistem pengontrolannya di atas kapal. Selanjutnya, mahasiswa harus bisa mengaplikasikan konsep praktikum, sains dan rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk menganalisis sistem, proses, ataupun komponen dalam merawat dan memperbaiki mesin tenaga penggerak utama dan permesinan bantu. Yang kedua, mahasiswa dapat menguasai pengetahuan tentang IPTEX guna menunjang pengoperasian mesin penggerak utama di atas kapal, menguasai pengetahuan dan prinsip dasar tentang sistem pompa, penataan pipa bahan bakar, minyak lumas, balas,
mampu mengoperasikan oil water separator. Adapun materi yang disampaikan dalam mata kuliah termodinamika ini meliputi bentuk-bentuk energi, properti termodinamika, energi dalam yang dikandung oleh suatu benda atau suatu zat, sistem termodinamika, perubahan bentuk energi, perpindahan panas, vapors atau uap, persamaan gas ideal, hukum-hukum tentang gas ideal, proses-proses dalam termodinamika, dan perpindahan kerja atau usaha. Dalam perkuliahan saya menggunakan pendekatan DIA atau yang dikenal dengan Delivery, Interaction, dan Assessment. Baik, saya akan coba jelaskan satu persatu tentang pendekatan DIA ini. Yang pertama yaitu Delivery. Delivery yaitu adalah bagaimana cara menyampaikan materi kepada mahasiswa sehingga mahasiswa mampu memahami dengan baik tentang apa yang disampaikan. Dalam menyampaikan materi ini, saya menggunakan modul dalam bentuk elektronik, di mana modul ini adalah merupakan hasil dari penyusunan yang dilakukan oleh kelompok dosen pengampu mata kuliah termodinamika. Namun demikian, mahasiswa tidak dibatasi hanya menggunakan modul saja, tetapi dibebaskan untuk dapat menggunakan sumber atau referensi yang lain yang relevan. Selain itu, saya juga menyiapkan dan memberikan paparan dalam bentuk PPT yang berisikan materi untuk setiap pertemuan yang mana mahasiswa dapat mengakses atau mendapatkan materi tersebut. Aspek yang kedua yaitu interaction, yang merupakan komunikasi dua arah antara mahasiswa dengan dosen dalam pembahasan materi pembelajaran. Dalam hal ini, saya menggunakan metode SCL atau Student Centered Learning, di mana pembelajaran ini berpusat kepada mahasiswa. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa mahasiswa diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Dalam penerapan metode ini, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab ataupun didiskusikan oleh mahasiswa. Dapat dilakukan di awal perkuliahan atau pembelajaran, di tengah-tengah pembelajaran, ataupun di akhir pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diberikan atau yang didiskusikan. Yang ketiga yaitu assessment. Dalam memberikan penilaian, saya selalu menekankan terhadap objektivitas penilaian. Pada awal perkuliahan, mahasiswa diinformasikan tentang aspek-aspek apa saja yang dinilai dalam mata kuliah termodinamika ini, yang mana aspek dan bobot penilaian juga telah tertuang di dalam rencana pembelajaran semester mata kuliah termodinamika. Adapun aspek penilaian meliputi kehadiran dan partisipasi aktif di kelas sebesar 10%, lalu tugas dengan bobot 15%, baik tugas mandiri ataupun tugas terstruktur. Berikutnya ujian tengah semester dengan bobot 25%, dan yang terakhir ujian akhir semester dengan bobot 50%. Kemudian untuk sistem pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran secara tatap muka di kelas ataupun di laboratorium. Untuk metode yang digunakan diantaranya ceramah, tanya jawab, diskusi, ataupun praktikum. Kemudian untuk media pembelajaran yang digunakan salah satunya adalah WhatsApp Group, di mana WhatsApp Group ini digunakan untuk media berkomunikasi antara dosen dengan mahasiswa di luar jam perkuliahan atau saat tidak di kelas. Bisa sebagai media koordinasi antara dosen dengan mahasiswa. Selain itu, di dalam perkuliahan atau untuk menunjang perkuliahan, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran juga menggunakan Learning Management System (LMS), yaitu Edlink, di mana Edlink ini telah terintegrasi dengan sistem informasi akademik yang dimiliki oleh Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Dengan terintegrasinya SIAKAD dengan Edlink yang merupakan LMS yang digunakan, maka dosen dapat melakukan
pencatatan kehadiran, pemberian tugas, pemberian materi, melakukan atau memberikan kuis, tempat mahasiswa mengumpulkan tugas, bahkan melakukan ujian berbasis komputer dengan menggunakan Siakat. Jika menggunakan E-Link, maka aktivitas yang dilakukan di E-Link juga akan terrecord di dalam Siakat. Demikianlah paparan yang dapat saya sampaikan terkait dengan metode pendekatan DIA dalam mata kuliah termodinamika. Berikut cuplikan aplikasi langsung atau penerapan langsung dari metode DIA ini dalam proses belajar mengajar di kelas. Selamat menyaksikan. Kita lanjutkan dengan penjelasan tentang Siakat dan Learning Management System, dalam hal ini E-Link yang digunakan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Ini adalah tampilan dari Siakat Cloud. Saya akan coba masuk dengan menggunakan akun saya. Nah, sekarang kita sudah masuk dan berada di dalam Siakat Cloud. Di sini ada beberapa daftar modul, di antaranya adalah SIM Academic dan E-Link yang biasa digunakan oleh dosen untuk membantu dalam pelaksanaan pembelajaran atau perkuliahan. Kita coba masuk ke SIM Academic. Kita pilih role sebagai dosen nautika. Nah, di beranda akan muncul jadwal untuk kelas yang kita ampuh di semester genap 2024-2025. Dapat dilihat di sini ada 4 kelas kuliah yang terdiri dari kelas termodinamika, teknika 2B, teori dan praktek, dan kelas fisika terapan, nautika 2 alfa, dan nautika 2 bravo. Pada bagian ini dapat kita lihat ada item presensi mahasiswa, lalu realisasi perkuliahan, kemudian ada kelas E-Link. Nah, biasanya sebelum memulai perkuliahan, para dosen akan melakukan pengecekan terhadap kehadiran mahasiswa pada menu atau dengan mengisi menu presensi mahasiswa ini. Coba kita buka. Nah, dapat dilihat di sini kehadiran mahasiswa pada kelas termodinamika 1 T2 Bravo teori pada tanggal 24 Februari 2025. Di sini rekapan kehadirannya karena jadwal ini sudah berlalu ya. Jadi ini daftar mahasiswa yang hadir pada kuliah tersebut. Dan terlihat di sini status kehadiran mahasiswa adalah hadir 100%. Nah, selain secara manual, dosen juga dapat mengenerate barcode untuk dikirimkan kepada mahasiswa, di mana nanti mahasiswa dapat men-scan barcode ini dan menyatakan kehadirannya dalam perkuliahan dengan menggunakan device mereka masing-masing. Sekarang kita coba kembali ke beranda atau halaman dashboard dan coba masuk ke kelas E-Link. Oke, kita coba buka di E-Link. Nah, dapat dilihat di sini. Saat ini kita sudah berada di dalam LMS, dalam hal ini adalah E-Link. Terdapat sejumlah fitur yang dapat kita gunakan dalam membantu dosen saat melaksanakan pembelajaran. Di antaranya adalah fitur untuk mengirimkan materi pembelajaran kepada mahasiswa, lalu ada fitur untuk mengirimkan tugas, terdapat juga fitur live conference, lalu ada juga fitur untuk ujian CBT. Kemudian ada fitur quiz, ada fitur survei untuk menghimpun pendapat mahasiswa terkait suatu topik ataupun untuk memberikan penilaian terhadap dosen. Nah, sekarang kita coba lihat. Di sini sudah dilaksanakan 5 kali pertemuan untuk mata kuliah termodinamika, yaitu sesi 1 membahas tentang properti termodinamika, sesi 2 juga masih membahas tentang properti termodinamika, lalu sesi 3 sampai sesi 5 membahas tentang energi, dan sesi 6 membahas tentang perpindahan kalor, baik secara konduksi, konveksi, ataupun radiasi, dan juga
membahas tentang composite wall. Sekarang kita coba masuk ke sesi 6. Kita klik pada bagian ini. Nah, di sini terlihat materi sudah dibagikan kepada mahasiswa ya, untuk mata kuliah termodinamika dengan topik perpindahan kalor. Lalu ada juga tugas ya, tugas. Nah, coba kita klik di sini. Akan terdata secara otomatis pada LMS ini pengiriman jawaban dari mahasiswa atau pengumpulan jawaban dari mahasiswa terkait tugas yang diberikan. Oke, selamat pagi semuanya. Kabarnya baik. Baik, untuk mata kuliah termodinamika hari ini kita akan masuk ke pertemuan ke-6, di mana kita akan membahas tentang perpindahan kalor. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana energi dapat melewati batas dari suatu sistem, yaitu dengan dua cara, ya kan? Nah, kira-kira siapa yang bisa menjawab bagaimana energi dapat melewati batas suatu sistem? Kita udah tahu, silakan. Kalor atau panas dan usaha atau kerja. Ya. Jadi energi dapat melewati batas sistem dalam dua bentuk, seperti yang disampaikan Abdul tadi, yaitu dalam bentuk panas atau kalor, kedua dalam bentuk usaha atau kerja. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara perpindahan panas atau kalor tersebut. Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat atau ya semacam hal yang sudah diketahui terkait dengan perpindahan kalor? Siapa yang bisa memberikan bagaimana cara perpindahan kalor? Sudah bisa? Silakan tunjukkan. Ada? Oke, nanti silakan tadi. Radiasi, konduksi, sama konveksi. Ya, jadi kalor berpindah dalam tiga cara: cara produksi, radiasi, dan konveksi. Kira-kira apa yang dimaksud dengan perpindahan kalor secara konduksi? Ada yang masih ingat pelajaran SMA-nya? Mungkin? Coba. Mungkin Dimas dulu ya. Konduksi itu adalah proses perpindahan panas melalui suatu benda padat tanpa disertai perpindahan partikel dari benda tersebut. Oke, jadi terjadi pada benda padat ya, tanpa perpindahan partikel membawa energinya. Ya. Jadi kita mulai dulu dengan konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor secara bagaimana Mas? Tadi perpindahan kalor dalam aliran kan, melalui suatu media penghantar dengan asas perbedaan temperatur. Jadi secara alamiah perpindahan kalor terjadi dari daerah yang lebih panas ke daerah yang lebih rendah temperaturnya. Contoh, misalkan kita memanaskan sebatang besi. Bagian yang kita panaskan, maka dia akan mengalami kenaikan temperatur dan partikel penyusun besi tersebut akan bergetar lebih cepat. Nah, kenaikan atau kecepatan dari getaran dari partikel penyusun besi atau benda tersebut akan menyinggung, ya, menyebabkan dia menyinggung partikel yang ada di sampingnya atau di sebelahnya, sehingga menyebabkan partikel yang di sebelahnya juga bergetar atau bergerak lebih cepat. Nah, hal ini akan menaikkan suhunya dan begitu seterusnya. Ya, yang mengatakan partikel yang ada di sebelahnya dan seterusnya dan seterusnya, sehingga berpindahlah kalor dari ujung besi ini ke ujung yang lain. Kemudian, kira-kira apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kalor yang bisa dihantarkan secara konduksi? Mungkin Pak, karena ketebalan benda atau panjang lintasan kalor. Kalau benda panjang lintasan kalor, terus Perbedaan suhu, perbedaan suhu, sama waktu ya, sama waktu pemanasannya ya. Jadi jumlah kalor yang terkonduksi melalui suatu bahan itu dipengaruhi yang pertama oleh konduktivitas termis dari bahan tersebut. Ya. Jadi ada bahan yang memiliki sifat menghantar panas yang baik, sehingga
sehingga memiliki nilai konduktivitas yang tinggi, ya, sehingga dia bisa menghantarkan panas yang lebih banyak dibandingkan bahan-bahan yang memiliki konduktivitas atau nilai konduktivitas yang lebih kecil. Contoh, besi memiliki nilai konduktivitas yang lebih tinggi dibandingkan misalnya kayu, sehingga besi dapat menghantarkan panas lebih banyak dibandingkan kayu dalam waktu pemanasan yang sama. Jadi besi memiliki sifat konduktor lebih dibandingkan dengan kayu. Lalu yang berikutnya yang mempengaruhi adalah apalagi luas dari penghantar, ya, luas penampang dari penghantar. Semakin luas penampang penghantarnya, maka semakin banyak kalor yang bisa dihantarkan. Kemudian dipengaruhi lagi oleh perbedaan temperatur. Semakin besar perbedaan temperatur, maka semakin besar jumlah kalor yang dapat dihendakkan. Dan berbanding lurus juga dengan lama atau waktu pemanasannya. Semakin lama pemanasan, maka jumlah kalor yang dihasilkan juga semakin banyak. Namun jumlah kalor yang bisa terproduksi berbanding terbalik dengan panjang penghantar atau ketebalan dari bahan. Jadi semakin tebal bahan penghantar, maka semakin sedikit, ya, kecil jumlah kalor yang bisa dipindahkan. Semakin panjang penghantar, maka semakin sedikit jumlah kalor yang dipindahkan. Jadi dapat kita tuliskan persamaan untuk jumlah kalor yang dapat dipindahkan adalah Luas kali waktu kali perbedaan suhu dibagi dengan konduktivitas termalnya, ya, dibagi dengan ketebalan bahan. Sih Pak, Ya, luas sama ketebalan bahan itu beda Pak. beda. Jadi kalau misalkan ini sebuah sepotong besi misalnya penghantar, yang dimaksud dengan luas ini adalah luas penampangnya ini. Ketebalan atau panjang penghantar adalah panjang dari besinya. Gitu. Jadi semakin panjang, semakin sedikit kalor yang dipindahkan, semakin luas penghantarnya, semakin banyak kalor yang bisa dipindahkan. Oke. Terus ada lagi pertanyaan mungkin sebelum kita lanjutkan? Oke, baik, lanjutkan. Nah, misalkan kalor berpindah melewati suatu dinding, misalnya, ya, maka jumlah kalor yang berpindah secara konduksi melewati dinding tersebut itu adalah nilai konduktivitas termis dari bahan berbentuk dinding dikali dengan luas penampangnya berbanding lurus dengan waktu tadi, ya, dan berbanding lurus dengan perbedaan temperatur, tapi berbanding terbalik dengan ketebalan dinding tersebut, ya. Jadi semakin tebal dindingnya, ya, semakin kecil atau sedikit jumlah kalor yang bisa melewati dinding tersebut atau dihantarkan oleh lapisan dinding tersebut. Nah, satuan untuk kalor apa? Karena kalor adalah bentuk energi, jadi maka satunya adalah dalam joule, ya, bagus. Jadi dalam joule. Nah, sekarang kita coba selesaikan satu permasalahan atau kita coba menghitung berapa jumlah kalor yang berpindah melalui suatu dinding dengan ukuran 6 meter dikali 2,9 meter dikali 220 meter 5 mm, di mana permukaan luar dinding temperaturnya 5 derajat Celcius, suhu permukaan dalam dinding 17 derajat Celcius dengan konduktivitas termisnya 0,6 watt per meter Celcius. Oke. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam persamaan tadi bahwa 0,6 dikali dengan luas dari dinding, ya. Karena di sini diminta adalah perpindahan kalor per jam, ya, berarti kenapa dikali 3.600 di sini? Satu jam. Itu sebagai 60 menit. 60 menit sama dengan 60 detik. Jadi 3.600 detik dikali dengan perbedaan temperaturnya. Lalu dibagi dengan ketebalan dinding. Jangan lupa kita konversi terlebih dahulu ke dalam meter. Jadi kita pastikan satuannya setara dulu, ya. Sehingga kita dapatkan jumlah kalor yang berpindah melalui dinding adalah sebesar 2004 kilojoule kalau kita nyatakan dalam kilojoule. Kemudian perbedaan temperatur dalam Celsius dan Kelvin sama. Jadi dalam hal ini kenapa kita tidak konversi dulu ke dalam Kelvin? Karena, ya, perbedaan dalam selisih temperatur dalam Celsius dan Kelvin itu sama. Jadi dalam konteks soal ini kita tidak perlu mengubah atau mengkonversi dulu ke dalam Kelvin. Oke. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Pak. Pause dulu. Oke, sekarang kita masuk ke sub berikutnya tentang composite wall.
Kira-kira ada yang bisa membantu saya atau apa yang maksud dengan composite wall? Oke, silakan. Di komposit wall itu jadi bahannya itu terdiri dari beberapa material. Oke, satu dinding yang terdiri dari beberapa lapisan yang berbeda gitu ya. Kira-kira apa dampaknya terhadap perpindahan kalau lewati dinding tersebut? Karena bahan yang berbeda, jadi perbedaan sudah juga berbeda. Ya, terus contoh composite wall gimana kamu bisa lakukan? Oke, ya ini gelas atau ruang pendingin misalnya ya, yang terdiri dari atau kontainer pendingin. Kalau di bidang maritim ya, kontainer pendingin. Mana kontainer pendingin itu terdiri dari beberapa lapis yang bahannya berbeda. Nah, konsekuensinya seperti tadi disampaikan bahwa perbedaan jenis bahan akan menyebabkan penurunan temperatur yang berbeda juga ketika kalau melewati dinding tersebut. Nah, contoh di sini sebuah dinding yang terdiri dari 3 lapisan ya, dengan ketebalan masing-masing S1, S2, dan S3. Misal ya, ketika kalau melewati dinding lapisan ini yang pertama maka menyebabkan penurunan temperatur pertama yaitu dari T1 menjadi T2. Kemudian melewati lapisan kedua temperatur dari T2 menjadi T3, dan ketika melewati lapisan yang ketiga temperatur mengalami penurunan dari T3 menjadi T4. Maka T1 sampai T4 adalah total perbedaan temperatur ketika kalau melewati composite wall tersebut. Nah, kita dapat menghitung berapa jumlah kalor yang melewati dinding tersebut dan berapa penurunan temperatur untuk masing-masing lapisan. Untuk masing-masing ketebalan dinding, ya, maka sesuai dengan rumus untuk atau persamaan perpindahan kalor, keberhentian termal dikali luas penampang dikali dengan lama pemanasan dikali dengan selisih temperatur dibagi dengan ketebalan, sehingga total selisih temperatur ketika melalui 3 dinding tersebut adalah T1 sampai T4 adalah sama dengan selisih temperatur ya, hasil penjumlahan dari selisih temperatur ketika melewati masing-masing bahan. Lapisan pertama, kedua, dan ketiga ya. Jadi melewati lapisan pertama, kedua, dan ketiga. Sehingga total penurunan temperaturnya adalah Q dibagi atau jumlah kalor dibagi dengan luas penampang dikali dengan lama pemanasan. Ketebalan dinding yang pertama dibagi dengan konduktivitas termal yang lama dan seterusnya ya dijumlahkan. Dengan demikian ya, maka total penurunan temperaturnya seperti ini ya. Sehingga kalau kita ingin menghitung berapa jumlah kalor yang melewati composite wall tersebut, itu luas penampang dikali waktu dikali dengan total penurunan temperaturnya dibagi dengan jumlah dari ketebalan dibagi konduktivitas termal dari tiap-tiap lapisan di sini. Contoh, oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, baik. Saya rasa untuk materi tentang composite saya rasa cukup. Demikian dulu. Nanti silakan kalian kerjakan. Ya, ini 2 contoh soal ini, ya. Kerjakan. Kemudian jawabannya dikirimkan melalui LMS, ya, melalui adlink. Nanti di adlink saya berikan tugas, ya. Kemudian kalian kerjakan. Kemudian kalian upload jawabannya melalui adlink. Kenapa? Deadline-nya sampai ada penyusunan. Habis maghrib. Ya. Sore ini Pak. Sore ya. Sore kan orang. Oke. Jadi Oke, jadi batas submit untuk mengerjakan tugas